الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. Ya, boleh ini operator. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala kesempurnaan puja dan puji milik Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan segala-galanya, yang menguasai segala-galanya, yang memiliki segala-galanya. Tidak pernah terjadi sesuatu apapun, sekecil apapun, tanpa izin Allah. Tidak pernah ada orang sakit tanpa izinnya, tidak pernah ada orang sembuh tanpa izinnya. Semuanya mutlak. Apa yang paling penting dari semua kejadian yang ada saat ini? Yang paling penting dari semua kejadian yang ada saat ini adalah kita jadi selalu ingat kepada Allah. Makin sering kita mendengar corona, maka corona itu pasti ciptaan Allah, pasti milik Allah, pasti dikuasai Allah. Sekarang silakan saja mana yang paling sering kita ingat. Kalau kita sering mengingat Allah, dalilnya ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Baik, sahabat-sahabatku sekalian, hari ini kita spesial tanya jawab tentang ilmu hati ya, tentang bagaimana supaya kita bisa menata hati. Silakan ditulis saja di ditanya jawab di tulisannya, lalu nanti AA coba menjawabnya. Insya Allah semua pertanyaan ada jawabannya. Kalau pertanyaannya susah maka jawabannya maaf, saya belum tahu jawaban. Itu juga jawaban ya. Silakan. Silakan sahabatku sekalian. Bagi yang akan bertanya silakan ditulis. Jadi intinya adalah yang paling penting dari adanya virus corona ini, adanya wabah ini adalah kita jadi makin sering ingat Allah, karena Allah menunjukkan kekuasaannya. Corona ini adalah ayat-ayat Allah, tanda-tanda kebesaran Allah. Jadi kalau kita banyak lupanya, hanya ingat ke coronanya saja, pasti yang ada gelisah. Tapi setiap ingat sesuatu, ingat ke Allah, jadi tenang. Jadi kenapa kita sering stres? Karena kebanyakan mikir, kurang zikir. Harusnya tiap mikir jadi zikir. Silakan kita mulai. Jarang-jarang kita ngobrol-ngobrol tanya jawab begini ya. Yang ringan-ringan tapi pertanyaannya jangan yang susah. Jelaskan suara semua ini bisa tertata dengan baik. Kalau ada yang bertanya, jadi gimana sekarang? Ya kita harus ingat bahwa setiap ciptaan itu penciptanya adalah Allah. Lihat apapun ya. Lihat pendamping hidup, lihat anak, lihat rumah, lihat kendaraan, lihat apapun, maka itu pasti bagaimana menghilangkan stres karena takut dengan virus corona. Sekali lagi, takut kepada sesuatu yang membahayakan ini adalah khaufut tabi'i. Ini adalah takut yang normal, tabiat kita. Corona dengan singa itu sama-sama membahayakan, walaupun ada singa yang baik. Jadi kalau ada, wah saya tidak takut virus, saya hanya takut ke Allah. Nah, apakah akan mengatakan hal yang sama ketika ada singa berkeliaran? Nah, jadi tidak apa-apa. Nah, sesudah kita takut ke virus, dibawa kemana ini? Aduh, saya takut ke virus, harus langsung nyangkut ke Allah. Oh iya, ma asaba min musibatin illa biiznillah. Tidak ada musibah yang bisa menimpa kecuali dengan izin Allah. Surat At-Taghabun ayat 11 ya. Kemudian, aduh saya takut sekali nih. At-Taubah ayat 51. Qul la yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Katakan,
sekali-kali tidak akan menimpa kepadaku kecuali sudah apa yang Allah tetapkan untukku. Huwa maulana, dialah maula kami, dialah penolong kami, dan kepadanya lah, kepada Allah lah orang-orang yang beriman, bertawakal. Jadi ketika ingat virus, harus segera ingat ini ciptaan Allah, ini tidak bisa memberi bahaya tanpa izin Allah. At-Taghabun ayat 11, 12, kemudian At-Taubah ayat 51. Coba dibuka ya, khawatir salah juga. Bagaimana menyikapi orang yang kekeh tetap berjamaah di masjid dengan alasan tidak takut mati? Memang ini harus bijaksana sekali ya. Kita juga jangan jadi sombong kepada orang yang punya pendapat berbeda. Yang paling bagus adalah kita bersilaturahim, memberikan, bertukar informasi. Kalau kita mau bertukar informasi, yang enak tuh posisi kita jangan di atas. Tahu nggak? Nah, kalau udah gitu kita udah di atas. Kita tahu, dia tidak tahu. Yang bener dong, kamu mau mencelakakan dirimu. Nah, ini kita sudah di atas. Berarti kita menyelamatkan, dia mencelakakan diri. Musyawarah yang enak itu adalah posisinya sejajar. Atau yang lebih bagus dari bawah. Pak, saya dapat informasi ini. Nah, kalau posisinya kita di bawah, orang tidak merasa terserang dan itu kecenderungannya orang mau dengar. Tapi kalau kita sudah ofensif, menyerang, maka standarnya orang itu, walaupun bisa jadi dia salah, tapi kecenderungannya orang itu membela diri. Makanya yang bagus itu berdiskusi, musyawarahnya itu musyawarah dengan rendah hati. Karena ya begitulah, orang ada prinsipnya berbeda-beda, dan kita jangan nggak benar, takut mati, itu tidak akan menjadi solusi. Kalau kita sudah meledek, mengejek, maka orang itu bukannya mau menerima pendapat kita, bahkan sebaliknya akan berbalik menyerang. Oleh karena itu, kalau di dalam memberitahu orang, posisinya jangan menggurui, jangan merasa lebih pintar, tapi di bawah ini membantu menyampaikan informasi ya. Apakah dosa jika mudik lalu menularkan penyakit corona ini kepada orang kampung? Kalau sekarang situasinya begini, bisa jadi dosa. Kalau sebelum mengetahui ada informasi wabah bahwa orang sehat juga bisa carrier, membawa virus ini. Sebelumnya kan banyak yang tidak tahu bahwa dirinya itu ternyata membawa virus ini walaupun kelihatan sehat. Jadi kalau tidak tahu tidak apa-apa. Nah, sekarang sudah menjadi tahu semua lewat media sosial, lewat informasi bahwa sangat berpeluang kita ini jadi carrier. Kita tidak sakit, tidak menunjukkan gejala, tapi kita bawa virus itu. Nah, kita tahu sekarang, kalau kita mudik dan sadar dengan pengetahuan ini, ya sudah jadi sebuah kezoliman. Nah, seperti bawa ransel, di ranselnya itu banyak virus, dibawa ke rumah. Ceritanya sih sayang ke orang tua, sayang ke istri, sayang ke anak. Tetapi masalahnya kita tidak tahu dan sangat memungkinkan kita membawanya. Makanya kalau cinta kepada keluarga dalam situasi begini jangan mudik ya. Apalagi di daerah yang epicentrum, artinya menjadi pusatnya penyebaran virus ini, misal Jakarta, khususnya ya Jakarta, sudahlah tahan. Tapi gimana penghasilan semakin sedikit ya. Ini pasti suasana situasi yang sulit. Tetapi lebih menyesal luar biasa kalau kita pulang ke kampung, lalu di rumah, di kampung, ternyata wabah ini tersebar karena kehadiran kita. Coba, bayangkan kita sudah menjadi jalan orang lain kena musibah. Nah, dan orang yang di desa pun, di kampung pun gitu, belum tentu mau nerima nih sekarang ini. Orang-orang belum tentu nih kalau kedatangan kita nih orang dari mana, dari Jakarta, belum tentu orang bahagia, malah orang jadi curiga. Jadi memang ini situasi yang beda, yang sebaiknya
kita cari solusinya untuk tetap tinggal di tempat, karena pulang ke sana belum tentu diharapkan kehadirannya, dan kalaupun membawa penyakit, penyesalannya akan luar biasa. Kalau orang tua jadi sakit, anak jadi sakit, di kampung jadi sakit, tentu kita sulit nanti memaafkan diri kita sendiri. Awas batuk-batuk ya, ini belum minum nih. Bagaimana meyakinkan hati bahwa hati kita bahwa tobat kita diterima oleh Allah. Maaf ya, jadi sahabat-sahabat sekalian, tobat itu Allah melihat nih ya, orang yang menyesali dosanya. Tobat itu artinya kembali. Orang yang betul-betul nyesal sekali di hatinya, perih, tuh ya Allah ampun. Nah, makin dalam penyesalan ini, itu akan berbuah menghibah, memohon ampunan Allah. Ampun ya Allah, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, rabbana zalamna anfusana. Mohon ampunan Allah, jadi menyesal. Kalau nggak menyesal, tidak taubat. Karena perlu sekali rasa menyesal dalam melakukan maksiat ini, kemudian memohon ampunan Allah, lalu dia berhenti dari perbuatan maksiatnya dan memperbanyak perbuatan kebaikannya. Itu ciri-ciri orang yang taubat. Nanti bagaimana cirinya? Cirinya kalau menurut yang saya baca dari kitabnya Syekh Abdul Qadir Jailani, cirinya adalah perkataannya menjadi jauh lebih terjaga. Karena kalau tobat kan hatinya jadi bersih, lalu alarm hatinya jadi nyala. Jadi kalau mau bicara tuh dia bunyi tuh, jangan, ya ini tidak baik, ini bohong, ini nyakitin orang. Makin bersih hati seseorang, alarm hatinya jalan. Jadi mau bicara tuh mikir dulu. Kemudian dia tidak ada dengki kepada yang lain. Makin tobat dia makin sayang kepada yang lain. Makin tobat dia pun nanti lingkungannya, teman-temannya itu jadi beda. Yang biasa sembarangan bergaul, nanti dia menjadi lebih selektif di dalam memilih teman. Bukan hanya karena status duniawi, tapi dia cari teman yang baik-baik. Dan yang keempat, katanya orang yang taubatnya bagus itu cirinya tidak pernah berhenti menangisi dosa. Jadi istighfarnya, tobatnya tuh terus saja memanjang ya, tidak berhenti tobatnya. Apakah dosa jika tidak sholat Jumat 3 kali berturut-turut karena dilarang sholat Jumat di masjid? Saya kira situasi ini kan bukan karena keinginan kita ya. Situasi ini karena uzur, karena orang boleh meninggalkan sholat Jumat karena dua hal, karena takut dan karena uzur. Nah ini situasinya ada semua. Jadi meninggalkan sholat Jumat berturut-turutnya kalau karena malas, karena mendustakan perintah sholat Jumat, nah itu yang bisa menghilangkan keislaman kita. Tapi ini situasinya memang begini. Izin minum dulu ya, maaf ada lemon, katanya ini lemon ini termasuk ya yang virus itu tidak suka, harus dengan kulitnya. Alhamdulillah. Ya, kita lanjutkan. Bagaimana nanti dengan sholat tarawih nanti jika masih dilarang jemaah karena corona? Begini, tinggal sholat di rumah. Kata Ustadz Abdul Somad, sholat di masjid sunnah. Nah, karena situasi begini, sholat di rumah juga sunnah. Rasulullah itu kan hari pertama di masjid, kedua di masjid, ketiga di masjid. Hari keempat, malam keempat ketika ditunggu oleh jamaah, kemana ini? Nah, Rasulullah itu ternyata sholatnya di rumah. Karena mengkhawatirkan nanti dianggap seperti wajib. Bagaimana? Oh, sudah selesai nih. Pertanyaannya sudah habis.
Oh, ya hutang dibayar, harus dibayar. Kalau orang tua berhutang, salah satu bakti kita kepada orang tua adalah bayarkan hutang orang tua. Ya memang begitulah episodenya. Waduh berat, Allah nanti akan meringankan kalau anaknya bertekad. Misalkan orang tua punya hutang, meninggal. Nah kita sebagai anak-anaknya harus berjuang. Aduh nggak mungkin, ini hutangnya di luar kemampuan kami. Dekati Allah. Allah tahu hutangnya berapa dan tidak sulit sama sekali kalau Allah mau membayarkan. Harus ada tekad kuat di hati ingin melunasi hutang-hutang orang tua. Dan insya Allah Allah akan memampukan. Karena semua rezeki Allah yang menggenggam. Bagaimana cara mengajak teman yang sulit untuk beribadah? Jadi orang itu ya, kenapa orang Islam ada yang malas ibadahnya? Ini macam-macam penyebabnya. Tidak boleh kita menganggap remeh karena begini. Kita harus paham tingkat usia berbeda-beda, latar belakang beda-beda, pendidikannya beda-beda, lingkungan yang membentuknya beda-beda ya. Jadi kalau ada yang kenapa ini kok berat ibadah sedang ini tidak. Nah, ini secara syariat banyak penyebabnya. Makin kita memahami penyebabnya, makin mudah pendekatannya. Jadi dalam dakwah itu tidak boleh menyamaratakan, mengeneralisir. Harus sama begini, enggak. Karena tiap orang itu berbeda-beda. Latar belakang, keilmuan, lingkungan, turunan, orang tua, sekolahnya. Tapi prinsipnya adalah orang bisa beribadah itu dengan hidayah dan taufik dari Allah. Itu penting. Jadi kalau kita ngajak orang, bukan kita yang bisa membuat orang beribadah dengan baik, tetapi Allah yang memberikan hidayah. Nah, makanya jangan heran ada orang yang sudah didakwahi Nabi sebegitu sungguh-sungguhnya, tetap mendustakan karena pemberi hidayah itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka selain kita tawadu, rendah hati, masih ingat kan 3 syarat komunikasi akrab? 1 aman, 2 suportif, 3 terbuka. Nah makin kita aman untuk dia mau dengar. Makin kita posisinya di bawah, suportif, menyemangati, dia mau dengar. Makin kita pun terbuka untuk dikoreksi, dia mau dengar. Tapi kalau kitanya sudah suka nyakitin membuat orang terancam, dia tidak akan mau dengar. Kitanya juga posisinya di atas, dia tidak mau dengar, dan kita tidak mau dikoreksi, dia tidak mau dengar. Makanya kita harus memperbaiki diri plus doa ya. Jangan menggunakan kekasaran, kekerasan. Surat Ali Imran 159 itu membuat orang menjauh. Dan doa. Berdosakah melarang orang sholat Jumat ke masjid? Ya tergantung alasannya. Kalau seperti fatwa majelis ulama, jelas ini bukan melarang orang ke masjid. Tetapi 1, menjauhi kerumunan-kerumunan. Tidak ada larangan ke masjidnya, tetapi memindahkan ibadah di masjid menjadi di rumah karena ada situasi yang kalau berkerumun bisa membahayakan dirinya dan membahayakan orang lain. Jadi ini pindah dari satu sunnah ke sunnah yang lain. Jadi jangan sampai salah memahami, bukan melarang ke masjidnya, tetapi memindahkan ibadah sunnah di masjid kepada di rumah dikarenakan situasi yang membahayakan. Misalkan di masjid berkeliaran singa, itu berarti bukan dilarang ke masjidnya, tetapi dilarang membahayakan diri. Nah, sementara berbahaya situasi yang tidak kelihatan ini, tinggallah di rumah. Begitulah ya. Bagaimana cara mengikhlaskan sesuatu yang sudah terjadi. Nah, ini ya salah satu kunci kebahagiaan adalah kemampuan untuk ridho kepada takdir.
Dalilnya begini, faman rodiya falahur ridho. Barang siapa yang ridho kepada takdir Allah, maka Allah akan ridho kepadanya. Setiap orang itu punya garis hidup masing-masing, ya. Kita memang boleh punya keinginan, harus bahkan niat lurus, ikhtiar maksimal, tetapi kita harus tahu bahwa kita ini milik Allah. Kita punya rencana, Allah juga punya rencana. Kita punya keinginan, Allah juga punya keinginan dan ketentuan. Dan rencana terbaik adalah pasti rencana Allah. Dan yang menguasai kejadian pasti adalah Allah. Mana coba yang lebih sayang ke diri kita? Jawab ini. Siapa yang paling sayang ke diri kita? Orang tua? Orang tua insya Allah sayang. Diri kita sayang ke diri kita? Oh, tidak bisa dibandingkan sayangnya Allah kepada diri kita dibanding sayangnya kita kepada diri sendiri. Oh, saya sayang ke diri sendiri. Salah satu cirinya adalah maksiat. Ciri kita tidak begitu sayang kepada diri sendiri adalah kita berbuat dosa. Karena setiap dosa itu efeknya mencelakakan, merugikan, menghinakan diri sendiri. Jadi kalau saya tuh sangat sayang kepada diri saya, gampang lihatnya. Maksiat tidak. Makin banyak maksiat yang kita lakukan, artinya kita tuh zolam tu nafsi. Nah, Allah sayang ke kita, kita kurang sayang ke diri kita sendiri. Lalu Allah takdirkan sesuatu yang bisa membuat kita selamat. Misal sesuatu kepahitan. Tapi dengan kepahitan ini dosa perbuatan kita digugurkan. Jelas tidak nih? Atau Allah mau mengangkat diri kita ke satu makom, kedudukan yang Allah tahu nih ibadah kita kurang khusyuk, tahajudnya kurang bagus, dan sebagainya, amalan kita kurang bagus. Tapi Allah sayang mau mengangkat kita ke satu kedudukan. Kita dengan amalan ini nggak selamat nih. Allah mau ngangkat derajat, diberilah oleh Allah kepahitan. Musibah, berbagai hal yang tidak kita sukai. Nah ini kalau kita jalani dengan baik, ngangkat derajat kita. Bayangkan, jadi kepahitan yang terjadi pada diri kita tuh bisa menghapuskan dosa-dosa kita, bisa mengangkat diri kita. Bagaimana kita tidak ridho? Harusnya kita tuh ridho. Suara hilang? Cek, son. Sahabat-sahabat sekalian. Jadi kita harus terima kalau nasi jadi bubur. Terima, jangan marah. Lebih baik sesudah itu cari cakwe, ayam, kacang polong, kerupuk, kecap, seledri, bawang goreng. Ketidakriduan kita kepada takdir Allah tidak akan merubah apapun kecuali merubah diri kita makin menderita. Kita tuh milik Allah, sesuka Allah hadirin. Dan apa yang Allah tetapkan bagi yang beriman tuh pasti baik. Walaupun seringkali tidak cocok dengan keinginan kita. Tidak apa-apa, tidak penting kok keinginan kita ini terjadi. Yang penting yang terbaik menurut Allah yang terjadi itu. Sudah bagus lagi sekarang suaranya? Nah, jadi sahabat-sahabatku yang baik, ini di radio, maaf kalau sudah waktunya diputus, silakan ya kawan-kawan di MKFM karena ada pemateri yang lain ini ya. Tapi yang di sosmed AA kita lancarkan terus ya. Jadi ingat baik-baik ya, bahwa kalau kita tidak ridho kepada takdir, itu membuat kita makin sengsara, makin menderita, makin rugi. Tapi kalau kita ridho kepada takdir, Allah ridho ke kita, dan kalau Allah ridho ke kita, udah itu paling menguntungkan, tidak ada lagi tandingannya. Waman sakhito, dan barang siapa yang marah kepada takdir Allah, Allah pun marah kepadanya. Salah satu ciri ketidaksukaan Allah kepada kita adalah hati kita yang betul-betul tidak tenang karena urusan dunia. Bagaimana caranya? Kirim pertanyaan ke AA,
tulis di sana ya. Ditulis, nanti digilir dibaca ya. Bagaimana caranya supaya bertawakal terbaik dalam kondisi seperti ini? Dengar sahabatku ya, ikhlas, syukur, sabar, ridho, tawakal, semua ini kuncinya satu, yaitu bergantung tingkatan keyakinan kepada Allah. Makin yakin ke Allah, makin ikhlas, makin syukur, makin sabar, makin ridho, makin tawakal, makin bersih hati. Nah, gimana supaya yakin ke Allah? Semua keyakinan itu pupuknya ilmu. Jadi kalau kita jarang mengkaji ilmu tauhid, ilmu tentang Allah, itu sulit bagi kita untuk merasakan nikmatnya tawakal. Nah, mudah-mudahan dengan kajian-kajian kita seperti ini, walau sederhana, kita bisa menambah keyakinan kita kepada Allah ya. Bacalah ayat-ayat tentang ketauhidan, tentang Allah, pertolongan Allah, kekuasaan Allah, perlindungan Allah. Makin dominan kita mengingat, menyebut, dan menafakuri kekuasaan Allah, kebaikan Allah, makin tawakal. Tapi kalau kita hanya bersandar ke orang, bersandar ke obat, bersandar ke desinfektan, bersandar kepada ikhtiar, itu tidak akan tenang. Itu ikhtiar itu ibadah, bukan tempat kita bersandar. Bersandar itu kepada Allah. Kalau kita sempurnakan ikhtiar tapi bersandar ke Allah, itu top, tenang pasti. Tapi kalau kita sempurnakan ikhtiar dan bersandar kepada ikhtiar, tidak tenang. Ikhtiar itu ibadah ya, bukan tempat kita bersandar. Kalau ada orang yang menghina saya, apakah boleh saya membalas menghina dia ya? Mau apa kan? Kalau gitu kita nggak ada bedanya. Gini ya kawan-kawan, kalau ada orang yang berkata jelek kepada kita, sebetulnya bukan sedang menjelekan kita. Kalau ada orang yang berkata buruk kepada kita, dia sedang memperlihatkan keburukan dirinya. Lalu apa-apaan kita terus memperlihatkan keburukan kita? Kita tidak bisa mengatur orang lain sesuai dengan keinginan kita, tapi dengan izin Allah kita bisa mengatur diri kita sesuai dengan keinginan Allah. Kalau orang menghina, kita hina lagi. Kalau orang mencaci, kita caci lagi. Kalau orang membeberkan aib, kita beberkan aib. Kalau orang melotot, kita melotot lagi. Terus mau apa kita sekolah tinggi-tinggi? Mau apa kita belajar agama? Kalau kemampuan kita tuh ternyata hanya bisa niru keburukan orang. Orang bersikap buruk itu Allah memperlihatkan pelajaran. Tuh kalau ada orang yang kayak gitu, kamu jangan niru. Tuh kalau ada orang berkata buruk itu adalah pelajaran supaya kamu tidak berperilaku sama. Tuh kalau ada orang yang berkata buruk itu adalah bahan evaluasi. Jangan-jangan kamu selama ini suka ngeburuk-burukin orang. Nah gitu rasanya. Tuh kalau ada orang yang menghina tuh ladang pahala. Pahala apa? Pahala memaafkan, pahala mendoakan kebaikan. Kalau ada orang yang menghina itu adalah penggugur dosa. Kalau ada orang yang menghina itu adalah ladang evaluasi diri, ladang mujahadah, berlatih. Idfa billati hiya ahsan. Tolak keburukan dengan cara yang lebih baik. Jadi sebetulnya tidak ada bahayanya dihina orang kalau kita benar. Yang bahaya itu adalah kita berperilaku hina dan suka menghina orang lain. Jadi panjang hari ini ya. Nah, yang bertanya bisa dilihat ya, begitu banyak dan tidak semua terbaca, tidak semua terjawab. Apakah ini harus membuat jengkel? Jangan ya rekan-rekan sekalian. AA punya keterbatasan di dalam membaca semua pertanyaan, juga terbatas di dalam menjawab. Tapi kawan-kawan yang sudah punya niat baik jadi pahala, sudah nulis juga jadi pahala.
kemudian tidak terjawab dan hatinya lapang, ridho, memaafkan AA juga berpahala. Lalu mendoakan supaya AA bisa menjawab dengan cara yang baik, berpahala. Tapi kalau jadi jengkel, sakit hati, udah AA nggak bisa jawab dengan benar atau belum sempat membacanya, maka jangan jengkel. Tapi AA mohon maaf karena memang punya keterbatasan di dalam menjawab pertanyaan yang sangat banyak seperti ini. Begitu kawan-kawan. Kita akan coba buat jadwalnya ya. Belum disiplin ini bagaimana supaya pertemuan-pertemuan kita tuh bab-babnya sekarang kita tata. Hari ini apa, hari ini tanya jawab, berapa lama, supaya lebih teratur lagi ke depan. Begitu. Nah rekan-rekan, berapa menit lagi nih? Masih ada 10 menit nih. Oke, baik. Kalau gitu kita manfaatkan lah. Boleh, silakan ya. Kita coba lagi. Rekan-rekan sekalian, dalam situasi seperti ini, situasi yang memang tidak mudah, tetapi pasti orang yang beriman itu tidak rugi, situasi apapun. Bagaimana cara terbaik untuk menolak keburukan? Oh, gimana maksudnya? Kalau dengan doa kan sudah ada a'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Aku berlindung kepada a'udzu bikalimatillah, dengan kalimah Allah yang sempurna dari kejahatan makhluk. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Bismillah yang dengannya tidak membawa mudarat sesuatu yang ada di bumi maupun di langit. Keluar dari rumah, bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwata illa billah. Bismillahi, dengan nama Allah saya bertawakal kepada Allah, tiada daya, tiada kekuatan kecuali dengan izin Allah. Hudita wa kufita wa wukit. Akan ditunjuki oleh Allah, akan dicukupi dan akan dilindungi, dijaga oleh Allah. Itu tuh doa-doa itu sing yakin baca doa itu ya, bahwa memang hanya Allah lah pelindung kita satu-satunya. Bagaimana menyikapi kata-kata bahwa Allah sudah menentukan siapa yang akan kena corona. Lalu buat apa kita berlebihan takut kalau Allah sudah tentukan? Ini seperti orang nyebrang. Kenapa harus lihat kiri kanan? Ya, kenapa kita harus waspada? Karena kita dilarang membinasakan diri kita sendiri. Jadi takut berlebihan tidak boleh, tapi ada takut karena itu manusiawi sekali, wajar ya. Kalau kita sakit, secara syariat ini ya, kita akan merepotkan para pekerja, dokter dan para medis lainnya. Kita juga bisa merepotkan keluarga, kita bisa merepotkan orang tua ya, dan lingkungan kita. Jadi ini situasi yang tidak mudah. Jadi berusaha keras untuk sehat dan tidak menjadi jalan orang lain sakit, ini adalah amalan yang luar biasa. Dan kita harus hati-hati, jangan sampai ujub dengan semua Allah tentukan, itu cukup simpen di hati ya. Mungkin ada saatnya kita menyampaikan itu untuk meyakinkan. Tetapi kalau keyakinan itu melemahkan ikhtiar kita, menjadi sembarangan, menjadi sombong, itu bisa kena betulan dan nauzubillah. Bisa ya, situasi wabah ini ya rekan-rekan, saya mohon maaf kalau mengambil contoh dari di Italia, di Spanyol, yang kalau sudah sakit itu sampai dipakai truk, tidak bisa ditengok, tidak bisa ditemani oleh keluarganya. Tentu ini sangat menyedihkan. Jadi kalau kita ikhtiar meminta kepada Allah, bisakah dipindahkan dari takdir sakit ke takdir tidak sakit? Oh, itu semua dalam kekuasaan Allah. Sangat mungkin karena Allah kuasa. Di Lauh Mahfuz memang sudah tertulis. Boleh jadi kita akan sakit. Tapi kalau kita banyak doa, kita banyak sedekah,
banyak baca Quran, banyak zikir, oleh Allah dipindahkan ke takdir lain karena Allah juga sudah menjanjikan, dan doa itu bisa merubah dari satu takdir ke takdir lain yang semuanya ini sudah tertulis di Lauh Mahfuz. Contoh begini nih ya, kalau kita ba'da subuh ini kita sedekah, itu kan malaikat mendoakan keberkahan bagi kita. Kalau kita tidak sedekah, juga ada malaikat yang bisa mendoakan ketidakberkahan kepada kita. Nah, ini takdir sudah tertulis. Kalau kita milih sedekah, inilah yang Allah berikan ke kita. Tapi kalau kita tidak mau sedekah, inilah yang akan terjadi. Tidak ada yang keluar dari catatan di Lauh Mahfuz. Nah, kita ikhtiar supaya kita dapat takdir terbaik. Begitu. Terima kasih. Jadwal kajian online yang rutin, ya, yang rutin adalah setiap jam 5:15 sekarang ini ya. Saya mohon maaf, jam 5:15 sampai jam 6, kadang hanya setengah jam. Kecuali hari Rabu besok biasanya rerun, atau kalau di radio ada penceramah yang lain. Lalu malam Jumat kajian Asmaul Husna. Sementara ini baru itu yang dilakukan. Mungkin ke depan akan ada pelatihan, mudah-mudahan ya, yang terdaftar pelatihan manajemen kolbu, tapi dibatasi grupnya berseri begitu, satu paket, satu grup lewat Zoom. Nanti ada rekan-rekan dari DTI, yaitu Lembaga Pelatihan Darut Tauhid, yang akan membuka nih siapa yang akan ikut pelatihan ini, misalkan seri kebersihan hati. Kalau akan memang sekitar itulah ya, sekitar bagaimana ilmu menambah yakin ke Allah dan bagaimana ilmu menata hati supaya makin berusaha bersih. Terima kasih sahabat-sahabatku yang baik. Di balik segala keterbatasan ini, mudah-mudahan banyak hikmah dan manfaatnya. Juga nanti sampaikan kalau memang memungkinkan ingin bisa berdiskusi, mencari ilmu dari guru-guru yang lain seperti yang dengan Ustadz Abdul Somad kemarin. Nanti dengan guru-guru yang lain yang bisa juga direlay di medsos kita ini. Sahabatku sekalian, ingat ya, fa inna ma'al usri yusron, inna ma'al usri yusro. Sesungguhnya bersama kesulitan itu Allah mengapit dengan dua kemudahan. Jadi jangan terlalu fokus kepada kematian, sakit, itu boleh kita dengar. Tapi jangan kesana terus pikiran kita. Ingatlah banyak hikmah lain di balik semua ini. Kita bisa berkumpul, kita bisa belajar, kita bisa memanfaatkan dengan banyak hal-hal positif. Sehingga kita tidak lupa untuk bersyukur dengan nikmat yang besar ini. Jangan sampai terambil semua pikiran kita oleh rasa takut virus. Jangan-jangan kita sudah menuhankan corona, bukan menuhankan Allah. Takut kepada virus adalah hal yang wajar. Tetapi melupakan Allah, ini adalah hal yang kurang ajar. Maka mudah-mudahan di balik semua kepahitan ini, kita bisa menyempurnakan kedekatan kita dengan Allah, dengan keyakinan dan meningkatkan ketaatan. Terima kasih sahabat-sahabatku sekalian, saling mendoakan ya. Semoga Allah yang Maha Agung mengambil bala bencana ini dan menggantikan dengan hikmah yang besar yang membuat kita makin yakin, makin patuh kepada perintah Allah dan makin tawakal kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih sahabatku yang baik. Terima kasih, mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.